Bentar ya. Baik, saya nggak ketemu ininya. Dengar saya kan? Dengar, Bu. Dengar baik. Dalam isu kontemporer itu adalah isu-isu yang diangkat, yang terkini, yang lagi viral. Siapalah Bayu yang lagi viral isu yang kamu dengar? Yang lagi viral ya, Bu. Yang lagi hangat-hangatnya di masyarakat. Yang lagi heboh-hebohnya. Yang lagi heboh-hebohnya itu dengan kondisi PPKM gini, banyak politisi yang udah mulai seperti pencitraan loh, Bu. Pencitraan. Padahal kan contohnya apa? Contohnya kepak sayap kebinekaan. Terus apa ya, Bu? Ya pokoknya gitulah, Bu, kan banyak bertebaran di mana-mana sehingga terus sehingga kan, Bu, hal seperti itu kan kayak menyakiti masyarakat yang terpaksa harus PPKM, sementara yang bersangkutan juga pencitraan sana sini gitu lah, Bu. Itu sih isu kontemporer di masyarakat. Terus contoh lainnya itu seperti ini, Bu, yang masalah pelanggar protokol kesehatan. Kalau misalnya dia yang melanggar protokol kesehatan itu orang terkenal, hanya bermodalkan minta maaf, klarifikasi sudah selesai. Sementara rakyat kecil yang melanggar disidang dan divonis bersalah. Itu sih, Bu. Oke, baik. Kenapa kalian mempelajari isu temporer? Karena kalian sebagai basis dasar menjadi anggota birokrasi atau anggota pemerintah untuk membela negara, kan ke situ kan tujuannya kan. Salah satunya isu yang harus diwaspadai ada 3, yaitu teroris radikal dan teroris radikal. Nah, saya tanyakan nih, apa isu yang lagi viral di masyarakat? Seperti salah satu yang disampaikan oleh Bayu tadi. Nah, di antara 4 kasus yang dijelaskan tadi, mana yang menarik perhatian masyarakat banyak? Untuk saat ini ya, kita kan bicara konteks sekarang kan. Kontemporer itu kan kondisi saat ini. Ya, paham ya? Kontemporer itu adalah kondisi saat ini, Wandi. Jadi gini, menarik nggak saat ini bicara orang tentang teroris? Masih menjadi perhatian masyarakat nggak? Menarik sih. Masih, Bu, masih. Masih, Bu. Narkoba masih menjadi perhatian masyarakat nggak? Berapa persentasenya masyarakat antusias untuk memahami sebuah isu ini agar bisa dijawab oleh pemerintah, agar bisa diselesaikan oleh pemerintah? Perpanjangan masyarakat siapa? Ya kita sebagai pemberi informasi sejauh mana isu itu bisa diredakan di masyarakat. Paham? Bu, saya kan bukan BNN, saya kan bukan militer. Yang diminta bukan kaliannya, tapi bagaimana ketika isu itu nyampe ke telinga kalian? Bagaimana kalian mengantisipasinya? Itulah tugas kita sebagai ASN untuk memberi ketenangan bagi masyarakat. Maka saya bilang tadi, kalian dulu punya grup, apakah grup itu bebas bicara? Dulu boleh, tapi sekarang kalian harus wanti-wanti. Betul nggak? Grup WA kan sudah dipantau nggak sekarang? Kominfo, ya kan? Sudah dipantau kan? Bahkan nomor handphone kita pun sudah dilacak sama mereka. Saya mau nanya ini, betul nggak Ahmad Fadri? Kalau dilihat dari isu-isunya sih begitu, Bu. Karena iya, sudah tahu. Kenapa terdeteksi nomor handphone kita? Kalian suka kan dapat tiba-tiba SMS tentang kewaspadaan COVID-19? Ada nggak sampai di SMS handphone kalian? Ada, Bu. Ada kan, tiba-tiba ada informasi itu. Kemudian PPKM dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita nggak pernah nyimpan itu kan gitu. Itu apa? Itu artinya kita sudah direkam.
sudah direkam alat komunikasi kita dan ID kita. Makanya ketika ada informasi kayak gini, datang masyarakat ke kalian, datang orang-orang terdekat kalian. Macam mana itu Bang Wandi? Sekarang kan lagi marak-maraknya vaksin. Masyarakat kami nggak percaya, kami nggak mau suntik. Karena ada yang mengatakan itu efeknya tidak baik buat kita. Itu akan melemahkan otak misalnya seperti itu. Apalah tanggapan Yuandi kalau saya nanya sama kamu kayak gitu? Apa yang kamu sebagai basis pembela negara? Ya kalau dari saya Bu, saya akan bilang ke yang menanya itu bahwa kalau itu adalah berita hoax karena sumbernya kan tidak dipercaya. Kalau kita ingin sumber yang terpercaya dan valid itu kita harus dari dinas kesehatan atau dokter. Kalau dari dokter maka pasti informasinya akan lebih bagus Bu. Tidak sembarangan asal ngomong aja gitu Bu. Yakin nggak saya itu dengan yang kamu sampaikan? Saya akan bertanya lagi ke orang lain yang juga dia wakil dari pemerintah. Ahmad Fajri, apalah yang kamu jelaskan kalau saya tidak percaya dengan vaksin itu? Saya jelaskan bahwa berita-berita yang tersebar itu kebanyakan memang dari sumber yang tidak bisa dipercaya, Bu. Karena sudah banyak contoh orang yang divaksin, alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat saja begitu. Nah, itulah fungsinya. Kita harus menangkal isu-isu yang berkembang di sekitar kita. Masyarakat nggak nengok kalian orang kesehatan atau tidak. Masyarakat menengok kalian pakai baju pemerintah. Ngerti? Kalian digaji oleh pemerintah. Jadi informasi yang bertolak belakang dengan tugas kalian, sepanjang kalian tahu, harus kalian minimalisir keraguan yang ada di masyarakat. Tadi itu kan sekilas aja sebenarnya saya nanyakan, tapi itu kan viral nggak sekarang? Viral. Itu hangat-hangat nggak sekarang dibicarakan? Masih hangat. Tuh, pakai alat SG. APK ini adalah A-nya aktual. P-nya kan di masyarakat. Kemudian untuk diselesaikan yang di rancangan kasih. Dua kalian pertama sih benar. Kalau yang kalian tahu itu kepada pemerintah, tanyakan apa yang diberikan pemerintah, ada enggak? Tapi yang diikuti oleh bukan untuk pemerintah sudah kasih kalian loh gaji. Berterima gaji nggak kalian? Sudah, Bu. Gajinya 80% kalian sudah diberi gaji. Nah itulah pemerintah itu terhadap anggotanya. Dia akan memfasilitasi. Nah apa yang kita kasih? Utama yang diangkat menjadi tema kalian nanti. Dari beberapa isu, mana yang sangat urgent untuk pemecahannya harus diselesaikan saat ini juga. Paham? Paham, Bu. Itu namanya APKL. Hanya aktual, jadi isunya harus aktual. Tidak isu lawas masa lalu. Yang kedua, isunya problemanya itu memang betul meresahkan masyarakat. Bu, dari mana? Kami boleh nggak ngambil secara umum?
Kalau untuk rencana aksi, kalian ambil dari salah satu tugas kalian. Ngerti? Apa yang harus diperbaiki, bagaimana memperbaikinya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana membenahnya. Misalnya seperti itu. Kemudian khalayak, memang itu sangat dibutuhkan penyelesaiannya masalah itu. Sangat dibutuhkan masalahnya. Contoh, ada peserta latsar dari daerah lain, karena lantai instansi dia itu berlantai 3, kan capek kalau ngambil nomor surat ke atas, iya kan? Nah capek tuh ngambil ke lantai 3, tidak ada lift. Jadi dia punya ilmu, ingin oh ini 40 penyakit Izin Bu, suaranya ini aplikasi surat dan enggak saya Coba. in dalam kan disebut Bu, kami contoh lah yang belum pernah dilakukan, belum pernah ada di instansi itu dan didukung oleh pimpinan. Ya, mulai sekarang kalian mulai menunggu uang, mencari ide. Yang belum ya mendukung menuntas di kalian. Kita dibutuhkannya penomor digital, Menak Kabupaten lah dia. Enggak kalau hasil enggak. Kita senang. Ya. Dikasih lagi ide kita, produk kita dihargai banyak orang. Keren kan? Inilah ide sebrilian itu yang bisa membanggakan instansi kalian. Ide 5 isu yang mendekati isu utama. Pahamkan isu utama? Angkat menjadi judul kan sesuai dengan hasil produknya harus ada. Bukti umpamanya penomoran berbasis digital gitu. Maka bukti fisiknya adalah aplikasi itu kalian tunjukkan nanti ketika seminar. Ngerti? Isu utamanya apa? Pengefektifan penomoran surat secara instan melalui aplikasi digital bla bla bla. Kalian carilah itu. Ya. Nah, itu. Tapi di APKL kan harus memunculkan 5 isu yang mendekati ke situ. 5 isu itu artinya gini, mana yang lebih urgen untuk dipecahkan dan itulah akan dijadikan tema utama di rancangan, ngerti? Kemudian yang nomor 4 apa, nomor 3 apa, nomor 2 apa, nomor 1 apa, seperti itu. Ya. Tetap 5. Ya. Jadi setelah 5 isu, kalian saring menjadi 3 isu utama.
maka penghitungannya lewat apa? Skala Likert. Kalau dia urgen maka A-nya 5, P-nya 5, misalnya gitu ya kan. K-nya 5, L-nya 5. Jadi totalnya berapa? 20. Iya, 20. Iya, Bu. 20. Nah, itulah yang akan menjadi peringkat 1 dia. Nah, yang kedua apa? Jangan 20 lagi nilainya. Bu, siapa yang bisa memprediksi angka-angka itu? Analisa kalian. Kalau di poin pertama itu 55 nilainya, kemudian isu yang kedua kalian bikin ada yang 5, 4, 4, 3, 3 gitu. Ngerti? Itu yang analisa kalian sendiri gitu. Kemudian begitu juga yang ketiga sampai poinnya terendah. Yang tertinggi itu adalah nilainya poinnya 20. Dia 55 gitu. Bu, boleh nggak 20 menurut prediksi saya hanya 19. Kalian nanti yang bedah-bedah analisa itu. Ya. Mutmainah bisa? Ya, Agung bisa? Bisa, Bu. Nah, itulah. Jadi nanti ketiga isu ini dari yang 5 tadi diangkat 3 yang paling tinggi nilainya. Misalnya 19 jumlah apa namanya? Poin tertinggi. Poin tadi 19, 17, 16 contohnya. Atau 18, 13, 12. Itu yang paling tinggi diangkat, dimasukkan ke USG. Saringan pertama APKL, yang kedua adalah USG. Apa USG ini? Apa USG ini? Hah? Apa kepanjangan USG? Urgen. Itu mendesak, ngerti kan? Punya urgen, mendesak. Kemudian G-nya apa? Growth. Serius. Growth-nya A? S-nya serius kan USG. U-nya kan urgen. Iya. S-nya serius. G-nya apa? Serius. Growth. Itu apa growth? Bertumbuh. Iya. Isu itu menjadi isu banyak orang. Berarti aktual kan? Ya, Isu yang bukan waktu saat ini yang memang dibicarakan banyak orang gitu. Nah, itulah dari yang 5 tadi dari APKL kalian saling menjadi 3 ya. Dari 3 ini dari angka skor yang tinggi. Tadi kan skor yang tinggi 20, ada yang mau bilang 19, ada yang bilang 18, analisa kalian. Nah, dari yang 3 ini kalian masukkan ke USG, maka tuanglah dia, ambillah salah satu yang tertinggi itu menjadi tema kalian. Paham? Paham, Bu. Ya. Jadi pisau analisisnya cuma 2, walaupun di slide ada 8 pisau analisis yang ditawarkan sama kalian, tapi idealnya yang banyak dilakukan untuk menjawab sesaat ini isu yang akan diselesaikan oleh kalian itu menggunakan 2 pisau analisis. Pertama APKL, yang kedua USG. USG. Ya. Kalian baca PPT isu-isu kontemporer di MOC kalian. Udah dikirim kan? Yang hanya diabaikan itu MOC kalian itu, kalian baca. Dari situ nanti akan banyak tugas-tugas yang kalian kerjakan yang diperintahkan oleh Widya Suara. Ya, rajin baca di agenda 1 apa saja PPT-nya. Harusnya kalian sudah punya. Karena kan blended learning ini kan bukan klasikal. Waktunya sedikit kan. Lebih banyak kalian adalah belajar mandiri, asinkronus. Iya kan? Iya. Sinkronus kalian aja 2 JP ini. Dengan 2 JP pun kalian tidak membaca PPT-nya kan luar biasa. Ya. Jadi ke depan kita harus fokus membaca agenda atau materi yang akan disampaikan. Ya. Ada yang nanya tentang isu kontemporer? Kalau nggak ada yang nanya, boleh nanya di grup nanti bagaimana kita bikin grup ini ya, grup agenda 1 angkatan 5 ya. Silakan nanya di situ baik tentang wawasan maupun tentang isu-isu kontemporer, mekanismenya seperti apa. Karena ini kondisinya adalah
Zoom-nya cuma 2 JP sampai 9.30 kalau nggak salah. Iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai 9.30 tidak maksimal menyampaikannya dan kondisinya juga saya di perjalanan. Ini masih bagus sinyalnya. Kalau nggak bagus sinyalnya gimana juga? Ya, yang sudah mencatat masukkan ke grup, saya ke grup kalian. Nanti silakan bertanya tentang penjelasan lebih detail lagi tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan isu yang akan kalian angkat nanti di apa namanya di rencana aksi, rencana aktualisasi kalian ya. Jadi dari situ nanti diangkat isunya. Mulailah berpikir sekarang. Pikirlah kalian ke bawah pohon rambung-rambung itu atau bawah pohon kelapa itu. Kontemplasi kalian di situ ya. Jangan keluar dari pohon itu kalau belum dapat ide. Apa gunanya asinkronus kalian 9 JP? Belajar mandiri itu seperti itu, dicari idenya gitu ya. Oke? Oke, Bu. Bu, Ada pertanyaan kalau enggak? Konfirmasi nomor Ibu lagi, Bu. 0821 6477 0049, Bu. Iya. Masukkan ke grup kalian. Silakan bertanya di situ tentang APKL, USG yang berkaitan dengan isu yang akan kalian angkat. Ya. Ada WhatsApp? Jadi besok ke depan. Kenapa? Ada WhatsApp-nya, Bu? Ya itu sekalian. Saya nggak ada, Bu. Hah? Saya add di WhatsApp saya nggak ada. Itu nggak terdaftar. Japri. Masa diajari di Japri dulu baru saya jawab. Ya, nanti saya coba. Jangan salah catat. 0821 kalau nggak tanya sama Pak Ibrahim. Baik, Bu. Baik, Bu. Ada lagi bertanya? Sebelum kita akhiri. Seperti nggak ada. Enggak ada, Bu. Ya, nanti kalau nggak ada, silakan nanti diskusinya di grup WA yang kalian punya ya. Ya. Saya nggak tahu nih agenda 2 masih sama kalian juga. Iya, Bu. Masih, Iya, Bu. Masih, Bu. Nah, kalau agenda 2 masih sama kalian, berarti kita makin fokus dengan tugas-tugas ya. Tolong dibaca PP-nya ya. Ya, Bu. Nanti akan saya share ke ketua kelompoknya tugas-tugasnya ya. Ya, Bu. Oke. Bisa kita akhiri ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, saya akhiri. Selamat bekerja dan rajin membaca. Bukan mencari side job yang lain ya, Febri ya. Walaupun mau dia jualan, pending dulu jualannya. Kontemplasi dulu mencari isu. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Kasih di jalan, Bu. Nah, kita ngapain, Bang? Coba Bang Yang disuruh ibu tadi duduk di bawah pohon kelapa, cepat.